Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Putra dari kelas konsentrasi AI semester 5. Di sini saya akan membahas tentang data science dengan kasus mereview produk dari Lazada Indonesia berdasarkan kategori. Di sini saya menggunakan tools Jupyter Notebook. Pertama kita buka dulu project. Nah, ini adalah project yang saya kerjakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan project saya. Yang pertama itu persiapan data. Tahapan mempersiapkan data menggunakan Python ini dilakukan dengan memuat beberapa library atau pustaka dan dataset yang dibutuhkan. Ini adalah dataset atau library pustaka yang kita butuhkan. Nah, fungsi-fungsi dari beberapa library ini digunakan antara lain Pandas, yaitu digunakan untuk mengubah dataset menjadi data frame atau tabel yang akan diolah dan divisualisasi. Kemudian NumPy untuk pengolahan data numerik yang digunakan untuk memproses dan kalkulasi dari data. Kemudian ada Matplotlib atau library dasar untuk visualisasi data. Kemudian ada Seaborn, library yang bekerja di atas library Matplotlib yang digunakan untuk proses visualisasi data. Library ini memiliki fitur-fitur tambahan seperti Violin, Swarm, dan sebagainya. Proses selanjutnya adalah membuat dataset yang digunakan ke dalam Python menggunakan pandas.read_cfv. Ini adalah codingnya. Kemudian identifikasi data frame. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi setiap data frame sehingga mendapatkan gambaran tentang data frame yang digunakan dan apa yang bisa dilakukan dari data frame tersebut berdasarkan tujuan. Deskripsi yang pertama yaitu df items atau data frame items. Hal pertama yang dilakukan adalah mendeskripsikan data frame untuk mendapatkan informasi susunan dari isi kolom serta beberapa baris data frame. Nah, ini adalah menampilkan informasi dari jumlah kolom dan baris serta 5 sampel teratas dari data frame atau df item. Ini adalah hasil outputnya, memiliki beberapa kolom, yaitu kolom item ID, kedua kolom kategori, yang ketiga kolom name, yang keempat kolom brand name, yang kelima kolom URL, yang keenam kolom price, yang ketujuh kolom average rating, yang ke-8 ada kolom total review, yang ke-9 ada retrieved date. Selanjutnya ada deskripsi item. Nah, ini adalah deskripsi item hasil dari output dari script di atas. Ada beberapa kolom yaitu item ID, price, average rating, dan total review. Berdasarkan deskripsi di atas, kita mendapatkan informasi jumlah kolom dari df item sebanyak 9 buah dan baris sebanyak 10.942 buah. Pada kolom price, harga tertinggi yaitu 275.000 sehingga harga terendah yaitu 1000 dan rata-rata harganya adalah 302.0219. Pada kolom average rating, rata-rata yang diberikan yakni 4,17. Rating tertinggi adalah 5 dan rating terendah 1. Kolom total review memiliki nilai rata-rata sebesar 27, terendah sebesar 1 dan tertinggi sebesar 9.631 buah. Nah, yang kedua ada df review atau data frame reviews. Ini adalah hasil dari output coding di atas. Memiliki beberapa kolom, item ID, kategori, name, rating, original rating, review title, review content, like count, upvote, downvote, helpful, relevant source, book, dan kind type, dan retrieved date. Nah, selanjutnya ada data frame reviews. Ini adalah hasil outputnya. Memiliki beberapa kolom yaitu item ID, rating, original rating, like count, upvote, downvote, dan relevant score. Nah, yang ketiga yaitu data cleaning, tahapan pembersihan, modifikasi, dan persiapan data frame kita sesuai dengan kebutuhan. Melihat kategori yang ini adalah script melihat kategori yang ada di data frame items. Ini adalah hasil outputnya yaitu beli hard disk eksternal, jual flash drive, beli smart TV, shop televisi digital, beli laptop. Itu adalah hasil kategori yang ada di
data frame item. Nah, selanjutnya yaitu melihat apakah setiap item memiliki satu kategori atau lebih. Nah, ini adalah scriptnya, bisa dipahami sendiri. Nah, satu kategori sama dengan 1104. Nah, dua kategori sebesar 4056, tiga kategori 237, empat kategori 2040, 5 kategori 3505. Dari proses di atas, setiap item memiliki lebih dari satu kategori. Selanjutnya kita coba visualisasikan. Nah, ini adalah visualisasi pie chart. Komposisi ini adalah hasil outputnya, komposisi item menurut jumlah kategorinya, bisa dilihat sendiri. Dari visualisasi data di atas, kita dapat melihat komposisi item berdasarkan jumlah kategorinya. Komposisi terbesar adalah dua kategori sebesar 37,7% dari 10.942 total baris di data frame items, dan terendah yakni 2,17% pada tiga kategori. Kita memerlukan eksplorasi lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana duplikasi item pada data frame items. Pada dataset data frame items. Nah, selanjutnya yaitu kita menampilkan sampel data yang memiliki jumlah kategori lebih sama dengan 1. Ini adalah hasil outputnya, memiliki item ID, kategori, name, brand name, URL, price, average, total review, dan retrofit date. Selanjutnya, kita menampilkan sampel data yang memiliki jumlah kategori sama dengan 2. Nah, ini adalah hasil outputnya. Berdasarkan sampel dari item yang memiliki jumlah kategori sama dengan 2, kita dapat mengamati nama-nama item lebih sesuai untuk kategori jual flash drive daripada hard disk. Nah, ini dia. Kemudian, menampilkan sampel data dengan kategori sama dengan 3. Ini hasil outputnya. Yang keempat, selanjutnya, ini adalah coding selanjutnya. Pada sampel di atas, kita mengamati bahwa berdasarkan nama item, kategori yang cocok adalah beli Smart TV dengan keyword smart. Namun, terdapat beberapa item yang berada di luar keyword tersebut. Item tersebut dimasukkan ke dalam kategori beli Smart TV karena masih ada keterkaitan dengan kategori ini. Selanjutnya, yaitu menampilkan sampel dari jumlah kategori sama dengan 4. Ini adalah hasil outputnya. Selanjutnya adalah dari sampel dari hasil eksplorasi dari baris yang memiliki jumlah kategori sama dengan 4. Kita mendapatkan gambaran bahwa nama item sebagian besar memiliki keyword TV dan LED, serta hanya 100 baris yang tidak memiliki kata kunci. Meskipun demikian, nama-nama produk tersebut memiliki keterkaitan dengan kategori shop televisi digital. Oleh karena itu, kita asumsikan sebagai kategori shop televisi digital. Selanjutnya yaitu menampilkan sampel dari jumlah kategori sama dengan 5. Nah, ini adalah hasil outputnya. Berdasarkan sampel dan sebaran brand name dari DF items dengan jumlah kategori sama dengan 5 di atas, kita mendapatkan gambaran bahwa nama dan brand item memiliki keterkaitan dengan kategori beli laptop daripada kategori lainnya. Selanjutnya, kita akan mengeliminasi baris yang memiliki nilai duplikat yang disaring berdasarkan kategorinya. Dengan hasil yang diinginkan serupa, setiap item hanya memiliki satu kategori spesifikasi berdasarkan data frame yang sudah dibagi berdasarkan jumlah kategorinya. Nah, ini ada kategori 2, kategori 3, kategori 4, kategori 5. Ini adalah beli hard disk eksternal, kategori tipe integer 64. Setiap data frame yang sebelumnya terdiri dari lebih dari satu kategori, sekarang sudah bersifat unik. Yang artinya, setiap item yang memiliki satu kategori, proses ini dilakukan untuk menyederhanakan dataset karena duplikasi tersebut mempengaruhi jumlah baris dataset dan output yang nantinya akan dicari. Duplikasi ini dijelaskan ketika kita sampai pada proses cleaning data dalam data frame reviews. Tahapan selanjutnya adalah menggabungkan kelima data frame unik tersebut
ke dalam sebuah data frame baru dan mengeliminasi kolom retrofit date. Nah, selanjutnya menggabungkan data frame. Ini adalah coding dalam menggabungkan data frame. Kemudian selanjutnya menampilkan baris dengan brand name null, kemudian menggantikan brand name yang null menjadi WD, menghapus kolom retrofit date. Nah, bisa kita lihat di bawah ini adalah hasilnya. Ini mengganti brand name dengan nama WD. Kemudian menghapus retrofit date. Nah, retrofit date tadi sebenarnya di sebelah total review, sekarang tidak ada, telah dihapus. Kemudian mengganti brand name dengan null. Nah, ini dia. Dari proses di atas, kita sudah melakukan cleaning data pada data frame df items dan disimpan ke objek df item clean. Selanjutnya pindah ke data frame reviews. Prosesnya kurang lebih akan sama dengan data frame items. Yang kedua, df reviews atau data frame reviews. Menampilkan 5 baris teratas dari df reviews. Nah, ini adalah hasil outputnya. Ini adalah 5 baris teratas dari df reviews. Selanjutnya, mengambil satu item sebagai sampel untuk dicermati. Nah, ini adalah outputnya. Bisa kita lihat. Dari salah satu item yang dijadikan sampel di atas, kita dapat melihat karakteristik df reviews sama seperti df item, yakni dipublikasikan berdasarkan kategori, sehingga setiap barisnya sama, hanya dibedakan pada kategori saja, sehingga perlu dilakukan eliminasi duplikasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu df review clean. Ini adalah codingnya dan ini adalah hasil outputnya. Selanjutnya juga, setelah membandingkan nilai kolom total reviews pada df item dengan jumlah baris di df reviews berdasarkan item dan bernilai true, maka kedua data frame sudah relevan. Selanjutnya, kita akan mengeliminasi kolom yang tidak diperlukan, seperti retrieve date, original rating. Mengecek selanjutnya adalah mengecek apakah kolom like count dan upvotes memiliki nilai yang sama. Nah, ini adalah jawabannya, yaitu true. Kemudian, mengeliminasi kolom original rating, like count, retrieve date. Ini adalah hasil outputnya, di mana bisa kita lihat di sini sudah tidak ada lagi kolom original rating, like count, dan retrieve date. Selanjutnya, mengganti none values pada review title menggunakan dengan string tanpa judul dan mengecek non value pada book date. Ini adalah scriptnya, print jumlah non value pada review title itu menggantikan nilai none. Ini adalah hasilnya, jumlah non value pada review title sebanyak 71.847, jumlah non value pada review title dengan 0. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya yaitu data review clean. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah keterangannya. Keterbatasan saya selain pada pemilihan kategori df item dan df review yang secara manual, juga adanya nilai none pada kolom book date karena akan mempengaruhi pada time series analyze seandainya analyze tersebut dilakukan. Namun, keterbatasan tersebut dapat diperbaiki menggunakan analisis terhadap review konten yang akhirnya menentukan seorang atau membeli atau tidak meskipun tanpa adanya book date yang tercatat. Nah, saya masih dalam proses mempelajari. Untuk sementara, langkah selanjutnya adalah menggabungkan kedua data frame menjadi satu untuk analisis yang lebih lanjut. Nah, ini dia, dev market atau market data frame. Ini adalah codingnya dan ini adalah hasil outputnya. Bisa kita lihat. Selanjutnya adalah visualisasi data.
Nah, jumlah tiap kategori dalam data frame item clean dan data frame review clean. Ini bisa kita lihat, ini adalah code scriptnya, ini adalah outputnya, di mana jumlah tiap kategori per item ini sebanyak jual flash drive memiliki angka tertinggi sebesar 2000, diikuti beli hard disk eksternal dengan kurang lebih 1000. Selanjutnya beli laptop, shop televisi digital, dan beli smart TV. Ada juga jumlah tiap kategori reviews, di mana jual flash drive memiliki nilai tertinggi, diikuti beli hard disk eksternal, kemudian shop televisi digital, kemudian beli smart TV, dan beli laptop. Nah, 10 brand dengan jumlah item tertinggi dari setiap kategori pada data frame item clean. Selanjutnya yaitu cut list. Nah, ini adalah codingnya. Ini adalah hasilnya. 10 brand dengan jumlah tertinggi berdasarkan kategori beli hard disk eksternal. Nah, brand tertinggi masih dipegang Seagate dengan 200. Dengan total 200, diikuti dengan WD. Oh, sama. Seagate dengan WD memiliki nilai yang sama. Kemudian Toshiba. Selanjutnya Transcat, Orico, China OM, Fakin, ini no brand, Adata, dan terakhir Trends. Kemudian ada juga 10 brand dengan jumlah tertinggi berdasarkan kategori jual flash drive. Yang pertama itu SanDisk, yang kedua itu no brand, yang ketiga Toshiba, yang keempat China OM, yang kelima HP, yang keenam Universal, yang ketujuh Kingston, yang ke-8 Adata, yang ke-9 flash disk, yang ke-10 ada Samsung. Selanjutnya ada 10 brand dengan jumlah tertinggi berdasarkan kategori beli smart TV. Masih dipegang dengan Samsung, diikuti LG, Koka, no brand, Sony, TCL, Toshiba, Sharp, Xiaomi, dan Elite. Kemudian ada juga 10 brand dengan jumlah tertinggi berdasarkan kategori shop televisi digital. Diikuti dengan yang pertama yaitu Polytron, Sharp, LG, Samsung, Panasonic, Koka, Toshiba, no brand, Philips, Ikedo. Selanjutnya ada 10 brand dengan jumlah tertinggi berdasarkan kategori beli laptop. Nah, laptop pertama ini mungkin sudah umum ya, Asus, Lenovo, Acer, HP, Dell, Apple, Toshiba, no brand, China OM, dan Microsoft. Ini adalah visualisasi client type. Nah, ini adalah komposisi platform yang digunakan oleh reviewer. Platform pertama yang memiliki nilai tertinggi yaitu dengan Android app, kemudian diikuti dengan desktop, mobile, iOS app, dan mobile app. Fungsi untuk menggantikan tik yang bernilai sangat besar atau ribu juta miliar menjadi KMB. Ini adalah format nilai besar. Ini codingnya bisa kita pahami. Nah, sebaran harga 10 brand dengan jumlah tertinggi berdasarkan tiap kategori. Ini adalah hasil outputnya 10 produk dengan jumlah tertinggi dalam kategori beli hard disk eksternal beserta sebaran harga. Nah, ini adalah mereknya, ini sebaran harganya. Yang pertama ada Seagate, yang kedua WD, yang ketiga Toshiba, Transcan, Orico, China OM, Fakin, No Brand, Adata, Trends. Kemudian ada 10 brand dengan jumlah tertinggi dalam kategori jual flash drive beserta sebaran harganya. Itu SanDisk, No Brand, dengan brand SanDisk, No Brand, Toshiba, China OM, HP, Universal, Kingston, Adata, Flash Disk, Samsung. 10 produk jumlah tertinggi itu kategori beli smart TV beserta sebarannya. 10 produk dengan jumlah tertinggi dalam kategori shop televisi digital beserta sebaran harganya. Kemudian 10 produk dengan jumlah tertinggi dalam kategori beli laptop beserta sebaran harganya. Nah, selanjutnya adalah analisis deret waktu. Analisis deret waktu ini dilakukan untuk mendapatkan wawasan tentang tren pembelian dalam kurun waktu tertentu, baik berdasarkan kualitas transaksi maupun dari nilai total transaksi. Nah, ini mengubah kolom book date pada DF Market menjadi tipe data date time. Ini adalah hasilnya.
Nah, selanjutnya membersihkan book date yang bernilai none. Nah, ini adalah hasil outputnya. Tahapan selanjutnya adalah mengambil kolom yang perlu dalam dianalisis dari waktu, yakni book date dan price. Nah, membuat data frame baru dengan kolom yang sudah dipilih. Ini adalah data frame baru dengan kolom yang sudah dipilih, price dan book date. Nah, selanjutnya membuat kolom baru sama dengan count. Ini adalah hasilnya. Ini adalah book date, price, dan count. Ini adalah count-nya. Selanjutnya ada detail data series. Ini detail data seriesnya year, mode, dyname, histogram jumlah transaksi. Nah, ini adalah hasil output dari histogram count. Frekuensi jumlah transaksi. Ini adalah frekuensinya. Bisa kita lihat di bawah dari 2015 sampai 2020 mengalami transaksi yang cukup pesat perkembangannya, yaitu menembus angka 8.000. Berdasarkan plot di atas, terdapat kenaikan jumlah transaksi yang tertinggi pada rentang waktu mendekati akhir tahun. Sejak tahun 2017 selanjutnya kita akan divisualisasikan data frame lebih detail. Nah, ini adalah codingnya, ini adalah hasil outputnya, jumlah transaksi berdasarkan tahun. Kita lihat dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 yang menembus angka 40.000. Jumlah transaksi berdasarkan bulan 1 Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember. Jumlah transaksi berdasarkan hari. Nah, ini bisa kita lihat tabelnya. Kita akan melakukan plotting lebih detail lagi, yakni membandingkan plot setiap tahunnya. Ini adalah codingnya, dua ini. Dan ini adalah hasilnya, pergerakan transaksi pada tahun 2014. Ini pergerakan transaksi pada tahun 2015, pergerakan transaksi pada tahun 2016, pergerakan transaksi pada tahun 2017, pergerakan transaksi 2018, ini 2019 yang terakhir. Nah, selanjutnya resampling. Data frame resampling, jumlah transaksi. Data frame resampling untuk nilai transaksi, ini adalah codingnya. Selanjutnya kita akan menampilkan grafik resample bulanan dari jumlah transaksi. Nah, ini adalah di atas ini adalah scriptnya, bisa kita pahami sendiri. Ini adalah grafik yang telah ditampilkan dari 2015 sampai 2020. Berdasarkan nilai transaksi dan jumlah transaksi, kita akan visualisasikan nilai transaksi berdasarkan dari waktu sehingga kita dapat mengetahui pergerakan nilai transaksi dalam waktu-waktu tertentu. Nah, ini adalah kodenya. Ini adalah grafik jumlah dan nilai transaksi dari tahun 2014 sampai 2019. Bisa kita lihat sendiri dari tahun 2014 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat pesat. Selanjutnya kita menampilkan grafik jumlah dan nilai transaksi bulanan dari tahun 2014 sampai tahun 2015. Mengambil sampel 3 bulan 2018 bulan 6 sampai 2018 bulan 9. Weekly resampling and rolling mean 7,30 hari, 30 hari sama dibagi jumlah transaksi. Nah, ini adalah kodenya. Ini adalah tampilan grafiknya, grafik resampling dan rolling windows jumlah transaksi harian. Ini ada mulai dari 2018 bulan 6 tanggal 1, 2018 bulan 6 tanggal 15 dan sampai tahun 2018 bulan 10 tanggal 1. Weekly resampling and rolling min 7, 30 hari bagi nilai transaksi. Nah, ini adalah hasilnya, grafik resampling dan rolling windows nilai transaksi periode Juli sampai September 2018. Selanjutnya menampilkan tabel korelasi jumlah transaksi harian dan nilai transaksinya.
Berdasarkan visualisasi sampling tersebut, pergerakan data antara jumlah transaksi dan nilai transaksi hampir sama. Keduanya sama-sama naik dan sangat signifikan menjelang tahun 2019. Ketika kita melakukan visualisasi secara mendetail pada sampel periode Juli sampai September 2015, keduanya sama-sama memiliki tren yang menyerupai. Selanjutnya, kita mencoba korelasikan kolom code dan price dan menghasilkan korelasi sebesar 0,96, yang berarti memiliki korelasi positif yang sangat kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Kritik kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.